Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya dengan saya sendiri Yoga Religia. Nah, di sini kita akan membahas tentang klasifikasi, di mana sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang pengelompokan atau clustering. Nah, di klasifikasi tahapan awalnya itu sama dengan proses clustering, yaitu dimulai dengan fase pemahaman bisnisnya dulu. Lalu ada fase pemahaman data, lalu ada fase pengolahan data atau pre-processing data. Setelah itu pemodelan, di mana nanti tahapan pemodelannya ini akan menggunakan model klasifikasi. Nah, adapun tujuan dari klasifikasi itu apa? Tujuan klasifikasi itu adalah untuk memudahkan pengenalan data, atau bisa juga digunakan untuk membandingkan setiap kelompok data, atau juga bisa digunakan untuk mempelajari makna yang terkandung di dalam data. Jadi klasifikasi tujuannya adalah untuk memudahkan pengenalan, pembandingan, dan mempelajari data. Nah, untuk melakukan proses klasifikasi, data yang digunakan itu adalah data supervised. Data supervised kemarin kalau kita ingat di materi selanjutnya adalah data yang sudah memiliki kelas, data yang sudah memiliki kelompok, data yang sudah dikelompokkan, data yang sudah dikategorikan. Itulah data supervised. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nanti kita akan coba juga menggunakan datanya untuk kita olah bersama menggunakan tools RapidMiner. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan fase pemodelan, yaitu berupa pemodelan klasifikasi. Langkahnya seperti ini ya. Di klasifikasi, seperti yang saya sebutkan tadi, data yang digunakan adalah data supervised. Data supervised ini nantinya akan dibagi menjadi dua, akan divalidasi menjadi dua. Nah, proses membagi data ke dalam dua data ini, yaitu data training dan data testing, atau data latih dan data uji, itu prosesnya dinamakan proses validasi. Nah, cara validasi datanya ke dalam data training dan dalam data testing ini bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama bisa menggunakan split validasi. Cara yang kedua bisa menggunakan cross validasi. Split validasi ini sederhana ya. Validasinya sederhana, cukup membagi data ke dalam dua kelompok data, yaitu data latih dan data uji, atau data testing dan data training, di mana pembagiannya jumlahnya itu kita yang menentukan. Berapa persen untuk data training, berapa persen untuk data testing, itu kita yang menentukan. Berikutnya kita juga bisa menggunakan validasi cross validasi, di mana untuk proses cross validasi ini sebenarnya proses validasinya dilakukan secara berulang, ada iterasi di dalamnya. Di mana yang diulang apa? Diulang itu dataset dibagi menjadi banyak subset atau himpunan berupa data latih dan data uji. Di mana data latihnya itu adalah satu subset ya. Dengan membuat subset ini, nanti satu subsetnya dibandingkan dengan data sisanya. Misalkan saya punya data karyawan, jumlahnya ada 120. Nanti saya ambil satu, saya bandingkan dengan data yang 119. Nah, data yang 119 tadi akan menjadi data training, data yang satu tadi akan menjadi data testing. Nah, di sini di cross validasi pengujiannya dilakukan secara berulang atau dilakukan secara iterasi. Yang diiterasi itu apa? Yang diiterasi adalah menentukan jumlah subsetnya. Yang diiterasi adalah menentukan jumlah subsetnya, di mana subsetnya ini nanti dipilih secara acak. Misalkan data pengujian pertama itu nanti menggunakan data yang pertama, urutan yang nomor 1. Pengujian kedua nanti data yang digunakan adalah data urutan ke-90. Nanti dibandingkan dengan sisa data yang lainnya. Nah, banyaknya iterasi itu ditentukan berdasarkan apa? Nah, untuk cross validasi banyaknya banyaknya perulangan itu ditentukan berdasarkan nilai
settingnya, kita bisa menyetingnya. Makanya muncul istilah keyword ya. Dimana keyword itu kita bisa menentukan jumlah perulangannya dengan menentukan nilai K-nya. Misalkan kalau K-nya itu kita pilih 10, berarti perulangannya adalah sebanyak 10 kali. Nah, itu untuk konsep dasar dari data mining. Langsung saja kita buka Rapid Miner ya. Seperti biasa, Rapid Miner yang saya gunakan adalah Rapid Miner versi 5.3. Di Rapid Miner 5.3 tampilannya adalah seperti ini, dimana di sini ada bagian yang namanya bagian proses, lalu ada bagian operator, lalu ada bagian repositories, dan ada bagian main proses. Bagian repositories itu untuk menyimpan project kita, bagian operator itu untuk memilih operator yang akan kita gunakan, bagian parameter adalah bagian untuk men-setting operator yang kita gunakan, dan bagian main proses tujuannya adalah untuk membentuk model yang akan kita bangun. Untuk klasifikasi sendiri, proses yang pertama dilakukan adalah memanggil datanya, yaitu data supervise. Di sini saya sudah memiliki data Kepulauan Riau yang kemarin minggu lalu sudah saya kelompokkan ke dalam 5 kelas ya. Nah, di sini sudah ada data supervise, data di Kepulauan Riau. Di sini ada 5 status desa. Ada dari desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri, yang jumlah datanya itu, jumlah subdatanya itu ada 275 ya. Ini angka 6 di sini kan karena baris pertama tadi untuk penamaan atributnya. Ada 275 data. Nah, data desa di Kepulauan Riau ini ada indikatornya, yaitu I1 sampai I10, di mana I1 I10 itu juga sudah ada keterangannya di sini sebenarnya. Nanti kalau kalian pengen minta datanya untuk coba-coba praktek, silahkan komentar di kolom yang sudah disediakan di YouTube ya. Di sini ada I1 yaitu ketersediaan akses, sampai ada I10 di sini ada keterangan yaitu ketersediaan kemudahan akses ke tempat praktek. Yang mana nilainya ada 0 sampai 5. 0 itu apa, 5 itu apa, di sini juga ada keterangannya. 0 misalkan terdapat tempat praktek bidan, 1 tidak terdapat tempat, nah ini dan seterusnya. Di sini sudah ada keterangannya. Nah, kita tidak bahas keterangan dari data ini, tapi kita akan mencoba membuat model klasifikasi dari data Kepulauan Riau. Kita kembali ke Rapid Miner. Untuk membuka datanya tadi, berarti langkah awal yang kita lakukan adalah read ya, kita akan membaca data. Karena tadi data saya dalam bentuk Excel, maka saya melakukan read Excel. Saya read Excel, saya drag and drop ke main proses. Setelah itu saya buka datanya dengan klik read Excel-nya ini, lalu pilih import configuration wizard. Selanjutnya kita pilih folder di mana kita menyimpan data kita. Di sini saya menyimpannya di desktop agar nyarinya cepat. Ini datanya. Lalu kita klik datanya, pilih next. Lalu di sini disebutkan sheet-sheet yang ada di dalam Excel kita. Kita pilih sheet yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan sheet supervise ya. Nih. Lalu kita blok Ctrl A aja. Lalu next. Ini untuk memastikan data yang kita pilih sudah benar. Kalau sudah, kita next. Berikutnya seperti biasa di Rapid Miner itu untuk datanya ada 3 baris. Yang pertama adalah nama atribut, baris kedua adalah jenis data, baris yang ketiga adalah kategori atributnya. Di sini kita menjadikan desa sebagai, di sini desa tidak kita masukkan untuk perhitungan ya, nama desa tidak kita masukkan perhitungan, sehingga settingnya ini sebagai ID saja, kita setting sebagai ID. Lalu I1 sampai I10 kita masukkan sebagai perhitungan, berarti itu kita kategorikan sebagai sebuah atribut. Lalu yang di baris paling akhir ini cluster adalah status desanya, berarti ini kelompoknya, kelompok dari setiap desanya. Itu karena tidak masuk hitungan, itu masuk ke kelompoknya, kita pilih label.
Sedangkan yang bagian tengah ini biasanya tidak perlu disetting lagi karena biasanya sudah menyesuaikan dengan data kita. Kecuali Anda pengen ganti ya silahkan. Ditentukan aja jenis data yang kalian gunakan. Setelah itu klik finish. Kalau warnanya sudah kuning artinya data sudah bisa dibaca oleh Read Excel ini. Selanjutnya pada data mining tadi ada proses validasi, di mana proses validasinya ini membagi data training dan data testing ya. Di sini saya akan mencoba menggunakan split validasi. Kita akan mencoba menggunakan split validasi. Kita langsung tulis saja split validasi. Split. Nah ini di sini ada validasi, kita pilih yang split validasi. Kita drag and drop ke main proses, lalu kita hubungkan dengan data kita. Lalu bagian akhirnya kita hubungkan. Siap terhubung. Nah, setelah kita lakukan split validasi di data training, nanti kita akan pilih algoritma yang akan kita gunakan. Berarti untuk bagian split validasinya ini kita klik 2 kali. Di sini ada bagian training, ada bagian testing ya, seperti model ini, ada training, ada testing. Di mana trainingnya itu terhubung dengan algoritma klasifikasi yang akan kita gunakan. Untuk algoritma klasifikasi sendiri ada berbagai macam seperti KNN, lalu ada neural network, lalu ada naive Bayes, lalu ada C45, lalu ada decision tree, lalu ada time forest, dan ada algoritma-algoritma lain. Nah, di sini saya akan coba menggunakan algoritma KNN. Tinggal drag and drop ke kolom training karena untuk algoritmanya terhubung dengan training. Kita sambungkan data trainingnya ke KNN, lalu mode-nya ke mode. Setelah itu untuk bagian testing dia terhubung dengan apply model ya. Untuk testing dia terhubung dengan apply model. Kita tulis saja di kolom operator apply model. Di sini ada apply model, kita drag and drop ke bagian testing, kita hubungkan. Data testingnya ini masuk. Mode ini adalah menyambung dari mode training ke mode apply model. Di sini kan dari algoritma yang digunakan ya, itu nyambung ke apply model. Nah ini algoritma yang digunakan terhubungnya ke mode, dan sedangkan di sini mode tersambung ke apply model. Berikutnya ini tes, ini adalah data testing masuk ke apply model. Tes data testing masuk ke apply model. Selanjutnya setelah ini kita tinggal pilih performance yang akan kita gunakan. Untuk proses klasifikasi ini performance yang umum digunakan adalah akurasi. Kita tulis saja performance. Di sini ada performance klasifikasi, kita tinggal drag and drop ke kolom testing. Kita hubungkan. Lalu kita hubungkan juga performance-nya ke bagian LV. Di sini di performance kita bisa milih banyak metode, seperti di sini biasanya paling umum akurasi. Lalu kita juga bisa memilih performance yang lain, misalkan ada root mean sequence error, dimana kayak root mean sequence error itu mengukur tingkat kesalahan yang mungkin terjadi dalam algoritma ini untuk mengelompokkan data yang digunakan. Misalkan kita pakai 2 ya, root mean sequence error dan klasifikasi. Di sini banyak, Anda tinggal pilih mau pakai pengujian yang mana. Lalu selanjutnya kita tentukan ya proses pembagian data trainingnya dan data testingnya ini masing-masing berapa persen. Karena tadi seperti yang saya jelaskan di awal, pada proses split validasi itu validasi memang sederhana, yaitu membagi 2. Yaitu kita bisa menentukan berapa persen untuk data training, berapa persen untuk data testing. Caranya gimana? Caranya kita klik validasinya sekali, klik kiri, lalu pilih bagian split ratio, itu kita ganti, kita sesuaikan. Kalau nilainya 0,7 artinya 70% adalah data training,
dan 30% adalah data testing. Kalau saya pengen buat data trainingnya sebesar 90%, maka saya tulis 0,9. Biasanya data training itu selalu lebih besar daripada data testing. Biasanya rasionya itu paling minim data training itu adalah 70% dari data yang ada. Rasionya biasanya seperti itu. Nah, di split validasi sendiri di tools RapidMiner ini disediakan beberapa tipe pembagian data, yaitu ada subfield ya, subfield sampling. Subfield sampling ini adalah membagi data supervised tadi yang kita gunakan secara acak. Secara acak, tidak melihat dari kelompok datanya, kelompok subdatanya masuk ke kelompok yang mana. Selain itu ada linear sampling. Ini saya contohkan ya. Kalau subfield sampling itu misalkan data testingnya ada 10, itu dipilih secara acak, misalkan data nomor 2, nomor 8, lalu nomor 15 dan seterusnya. Itu secara acak. Sedangkan kalau linear sampling itu ditentukan berdasarkan urutan dari pertama. Misalkan Gunung Kijang sampai Kampung Melayu. Ini namanya linear sampling. Ini berarti nanti yang dipilih ini menjadi data testing. Lalu ada juga selain itu ada stratified sampling ya. Stratified sampling ini dia menentukan data testingnya secara acak, tapi berdasarkan memperhatikan keseimbangan jumlah kelompok. Misalkan di sini ada desa mandiri, ini dipilih 1, lalu nanti ada desa maju dipilih 1, lalu ada desa tertinggal dipilih 1, lalu dipilih lagi desa sangat tertinggal, sehingga porsinya setiap kelompok itu memiliki porsi yang sama. Setiap kelompok mempunyai porsi yang sama. Nah, ini silahkan teman-teman tentukan sendiri mau pakai yang mana. Kalau teman-teman acuh ya pakai aja yang subfield sampling, itu nggak masalah, bisa diabaikan. Nah, selanjutnya setelah ini kita setting sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita tinggal jalankan, yaitu dengan klik tombol run warna biru ini, seperti tombol play. Kita tunggu dan hasilnya seperti ini. Ternyata data di Provinsi Kepulauan Riau, data desa di Provinsi Kepulauan Riau ketika diklasifikasikan menggunakan algoritma K-mean memiliki akurasi sebesar 59,26%. Memiliki akurasi sebesar ini. Loh, kok akurasinya kecil? Kalau kalian merasa akurasinya kecil, kalian bisa mengganti akurasinya. Caranya tinggal diklik ini ya, yang ada simbol pensilnya, kita klik sekali. Lalu pada model validasi tadi kan ada algoritmanya, ini kita ganti. Coba kita ganti menggunakan algoritma naive Bayes. Kita coba jalankan. Ketika kita menggunakan naive Bayes, ternyata akurasinya semakin kecil, malah 44,44%. Coba kita ganti menggunakan neural network. Kita hubungkan, lalu kita jalankan. Ternyata dengan neural network akurasinya mendingan, lebih dari 50% tadi yang KNN ya, lebih dari 44% dari yang naive Bayes, ada 70%. Artinya beda algoritma itu akan memberikan akurasi yang berbeda untuk Anda. Lalu selain kita melihat akurasi, kita juga bisa melihat root mean square error. Di sini ada nilainya. Root mean square error itu nilai maksimalnya adalah 1. Nilai maksimalnya adalah 1. Nilai terendahnya adalah 0,0. Kalau nilainya 1, artinya errornya itu 100% banyak errornya. Kalau 0,01 artinya ada 1% kesalahan. Nah, kalau di sini tertulis 0,526,
itu adalah nilai tertingginya dan nilai terrendahnya adalah 0,0, maka artinya root mean square error dari algoritma neural network 0,0% itu memiliki kesalahan. Bisa juga nilai maksimalnya adalah 52,6%, bisa juga salah. Jadi plus minus 0 sampai 52,6%. Artinya seperti itu. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman sekalian ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan, atau ada yang ingin memberikan masukan untuk video selanjutnya, silahkan berikan komentar Anda di kolom yang sudah kita sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.